Klik dana di sini, dijamin bisa cuan berlipat. Dari top up 500.000 bisa jadi 10 juta. Kalimat seperti ini mungkin terdengar meyakinkan, apalagi saat disampaikan dari akun Telegram dengan jumlah member yang banyak. Dan unggahan testimoni yang terlihat sangat meyakinkan. Dalam beberapa waktu terakhir, kami menerima sejumlah laporan terkait aktivitas Telegram yang mengatasnamakan Forex MF. Beberapa korban datang langsung dan menghubungi kami. Awalnya memang dari Telegram. Pas ada ini Telegramnya ya mengatasnamakan Forexim, trading. Katanya investasi mulai dari 500.000 aja. Dari 500.000 nanti ada untuk pengaktifan akun 3.999. Dari situ saya ada kesalahan katanya. Ada kesalahan apa gitu. Ibu harus TF lagi sebesar itu. Untuk dicairkan juga harus TF lagi. Terus-terusan harus TF. Terus ada pembiayaan lain. Harus ada pembiayaan pengalihan untuk pencairan ke rekening ibu katanya. Dari pertama dari 500 ya, 500.000, terus 3.999.000, 3.999.000 lagi, terus sampai 5 juta, harusnya 11 juta, biarin katanya ada di ibu berapa katanya gitu, 5 juta ada saya TF 5 juta. Udah 5 juta itu harus selalu ada alasan. Harus ini, harus itu. Harus TF sekian lagi. Ganti orang tidak melalui Telegram. Ganti orangnya yang dari Telegram itu namanya William Haryanto. Terus ganti ke WA itu namanya nggak disantumin, itu katanya dari keuangan. Tapi William Haryanto itu ngasih KTP, udah difotoin sama saya. Udah direkam ya, di screenshot semuanya. WA-nya juga yang dari keuangan, dari ke WA itu kedua. Yang ketiga ngakunya dari kantor pusat sini, dari Asia Afrika. Kata saya teh, udah habis uang saya dikuras sama Anda, kata saya teh gitu. Katanya, Bu, ini mah amanah, saya dari kantor pusat terakhir, Bu, katanya gitu. Harus ada pembiayaan pengaktifan lagi akun ibu, nanti langsung cair katanya gitu. 1 juta aja, Bu, 1 juta saya TF. Totalnya 17 juta. Menjanjikan keuntungan yang pertama itu yang ibu yang 500 masuk, terus pengaktifan akun 3.900.000 langsung ibu cair 13 juta gitu ya, iming-imingnya. Nah sekarang kemarin yang terakhir dari ngakunya dari kantor pusat sini itu ibu uang ibu itu berapa banyaknya 17 juta ditambah 13 juta saya cairin 30 juta. Tiba-tiba iya masuk grup gitu. Di situ memang Forexim ya, itunya Forexim, terus di situnya ada yang banyak keuntungan sudah masuk di TF gitu, 170 juta, yang 200 juta, dipoto-fotoin. Mungkin itu ya kru-krunya juga mungkin gitu ya. Mereka bukan hanya menyampaikan kronologi, tapi juga membawa data dan bukti, mulai dari nomor WhatsApp dan Telegram, nama akun dan identitas digital, hingga alur transfer dana yang dilakukan. Jika dilihat satu persatu, nomor berbeda, akun berganti, identitas berubah, tapi cara bicara, janji yang disampaikan, dan skema yang digunakan nyaris identik. Ini bukan kebetulan. Ketika seluruh informasi tersebut disatukan, terlihat gambaran yang lebih besar. Bukan kasus terpisah, melainkan pola yang berjalan secara sistematis. Dalam aktivitas digital, setiap tindakan meninggalkan jejak. Akun bisa dihapus, nama bisa diganti, platform bisa berpindah. Namun jejaknya tetap ada, dan jejak inilah yang saat ini sedang kami kumpulkan dan rangkai. Dengan adanya laporan dan bukti dari para korban, upaya pelacakan terhadap jaringan ini menjadi makin terbuka. Penggunaan banyak nomor, akun palsu, maupun pergantian identitas digital tidak menghapus tanggung jawab hukum. Sebaliknya, hal itu justru memperjelas satu hal. Aktivitas ini tidak dilakukan secara individual.
Kami juga perlu meluruskan informasi yang kerap disalahgunakan. Forex IMF tidak pernah menjanjikan keuntungan atau profit dalam jumlah tertentu. Tidak pernah meminta transfer dana ke rekening pribadi, e-wallet, maupun akun pihak ketiga. Tidak pernah juga mengelola grup Telegram yang tidak berasal dari kanal resmi. Jika ada pihak yang mengaku dari Forex IMF namun melakukan hal-hal tadi, itu modus. Perlu dipahami, Forex IMF adalah perusahaan yang beroperasi secara legal dan berada di bawah pengawasan Bapepti, OJK, dan Bank Indonesia. Karena itu, tidak ada sistem titip dana dalam bentuk apapun. Dana nasabah hanya disetorkan ke rekening resmi perusahaan yang dapat dicek melalui website resmi Bapepti, bukan rekening pribadi ataupun e-wallet pribadi. Dan satu hal perlu diingat, tidak ada pihak legal yang bisa menjamin profit. Siapapun yang mengklaim bisa memberikan garansi keuntungan, apalagi sambil meminta transfer dana, itu sudah jelas bukan prosedur resmi dan patut dicurigai. Penggunaan nama dan identitas Forex IMF tanpa izin bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi dapat dijerat pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Di antaranya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, serta Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Menggunakan banyak akun atau identitas palsu juga bukan strategi cerdas. Itu justru memperjelas bahwa aktivitas ini dijalankan dengan pola yang disengaja. Kepada pihak-pihak yang saat ini masih aktif memakai nama Forex IMF, pernyataan ini seharusnya cukup jelas. Dan untuk kamu yang pernah menjadi korban atau menemukan pola serupa, kami mengajak kamu untuk tidak diam. Pengalaman kamu, sekecil apapun, bisa menjadi bagian penting dari gambaran yang sedang kami susun. Silakan tulis di kolom komentar atau sampaikan melalui media sosial resmi kami. Penipuan ini bukan masalah kecil. Dampaknya sudah menimbulkan kerugian ratusan juta hingga miliaran rupiah bagi masyarakat. Nah, kami pengen dengar pendapat kalian. Menurut kalian, pelaku penipuan kayak gini seharusnya diproses gimana? Cukup dipenjara aja? Atau perlu ditambahin denda? Atau enaknya diapain ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan keluarga kamu. Semakin luas informasi ini tersebar, semakin besar perlindungan yang dapat kita bangun bersama.